Cara menggunakan pupuk ZA untuk budidaya tanaman jagung pada lahan cenderung masam. Tanaman jagung atau Zea maïs merupakan salah satu tanaman pokok penghasil karbohidrat yang paling penting di dunia, terutama untuk pemenuhan pangan. Tanaman jagung juga telah dikembangkan pada seluruh wilayah di Indonesia, baik pada lahan intensif, intensifikasi, maupun pengembangan area tanam, ekstensifikasi. Selain untuk bahan pangan pokok, jagung juga dimanfaatkan untuk pakan ternak, sumber minyak pangan, sebagai bahan dasar dari tepung maizena. Bahan baku industri makanan ringan, industri kimia dan farmasi, kosmetika dan energi atau biofuel. Dalam teknis budidaya tanaman jagung, pemberian asupan melalui pupuk merupakan salah satu agroinput yang sangat penting, yaitu penggunaan pupuk kimia maupun pupuk organik. Semuanya bermuara agar kebutuhan hara tanaman terpenuhi, sehingga pertumbuhan tanaman bisa berkembang dengan maksimal, yang pada akhirnya memberikan hasil dan kualitas yang tinggi, dan memiliki harga jual yang kompetitif. Tanaman jagung tentu memerlukan pupuk untuk pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk pupuk ZA. Pupuk ZA, Zoophilzium ammoniac, merupakan pupuk yang dikenal juga dengan nama sebutan, amonium sulfat, atau NH42SO4. Pupuk ini memang mengandung 21% unsur hara makronitrogen, dan 24% unsur hara makrosulfur, atau belerang. Secara detail melihat kandungan pupuk ZA, terlihat bahwa kandungan hara nitrogen kurang dari separuh dari kandungan pupuk urea. Sehingga walaupun sebagai substitusi urea, tetap harus ditambahkan agar tercapai ketersediaan nitrogen dalam tanah untuk kebutuhan tanaman. Warna dari pupuk ZA cukup bervariasi, yaitu warna abu-abu, putih, kuning bahkan juga biru keabu-abuan. Secara umum sifat pupuk ZA adalah higroskopis, yaitu mampu menarik uap air yang berada dalam kelembaban ruang sekitar 80%, dengan suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Mengingat pupuk ZA mudah menarik uap air, maka pupuk harus disimpan dalam kondisi kering, dan jauh dari tempat yang lembab. Selain itu, pupuk ZA bersifat asam, sehingga jika terlalu sering diaplikasikan pada tanah, berpotensi menjadi penyebab turunnya derajat keasaman pada tanah, atau lahan pertanaman. Pupuk ZA memiliki reaksi yang tergolong lambat, slow release, yang disebabkan oleh akar dari tanaman tak cukup mampu menyerap unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut. Sehingga, karena sulit tercuci oleh air, penggunaannya pun sangat cocok terutama untuk diterapkan sebagai pupuk dasar yang aplikasikan sebelum masa tanam. Selain itu, pupuk ZA kurang tepat jika digunakan pada lahan tanah yang masih muda, atau baru saja dibuka, dan yang minim kandungan kalsium. Manfaat pupuk ZA secara umum pada tanaman. A. Kandungan sulfur dari dalam pupuk ZA mampu memperbaiki kualitas tanah, khususnya pada jenis tanah alkalis, yaitu pH tanah di atas 7, atau yang tergolong tanah basah. B. Dapat memberikan unsur hara secara langsung untuk tanaman yang dibudidayakan. C. Bisa membantu dalam pertumbuhan daun supaya lebih hijau. D. Dapat memperbaiki kandungan tanah dengan memberikan unsur hara nitrogen dan sulfur yang dikandungnya. E. Mampu meningkatkan produktivitas beserta kualitas hasil panen tanaman. F. Membantu pembentukan zat antibodi tanaman, sehingga tanaman mampu bertahan dari berbagai serangan jenis penyakit dan hama. Rekomendasi penggunaan pupuk ZA untuk budidaya tanaman jagung pada tanah cenderung masam, yaitu dengan 3 kali aplikasi. Dan dengan kombinasi pupuk lainnya. A. Sebagai pupuk dasar. Diberikan pada saat penanaman, umur 7 atau 10 hari setelah tanam, yang terdiri atas pupuk ZA, sebanyak 150 kg per hektar. Pupuk urea, sebanyak 50 kg per hektar. TSP atau SP36, sebanyak 150 kg per hektar. KCL atau MOP, sebanyak 150 kg per hektar. B. Pemupukan susulan pertama. Umur tanaman 21 hari, atau 3 minggu. Yaitu, pupuk ZA, sebanyak 100 kg per hektar, dan pupuk urea 50 kg per hektar. C. Pemupukan susulan kedua. Umur tanaman 42 hari setelah tanam. Yaitu, pupuk ZA, sebanyak 100 kg per hektar, dan pupuk urea 50 kg per hektar. Aplikasi pupuk ZA bisa dilakukan dengan cara 1. Ditaburkan. Berjarak 5-20 cm dari tanaman. Biasanya dilakukan dalam kondisi normal.
2. Ditugal. Berjarak 5-20 cm dari tanaman. Biasanya dilakukan dalam kondisi musim penghujan, untuk mengantisipasi pupuk tercuci, akibat genangan atau erosi. 3. Dikocorkan. Diberikan di sekitar perakaran tanaman. Biasanya dilakukan dalam kondisi musim kemarau, selain untuk memberikan asupan nutrisi, juga berguna untuk memberikan kebutuhan air pada tanaman. Demikian penjelasan mengenai pemanfaatan.